Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan renungan singkat kepada kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang terkasih, saya memberikan tema kepada kita semua bahwa buah iman yang tertuju kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Sekali lagi, buah iman yang tertuju kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada uh, teks tersebut, sebelum kita masuk untuk lebih lanjut atau lebih mendalami lagi teks tersebut yang barusan kita baca tadi, kita melihat sekilas pendahuluan untuk uh, sebagai awal daripada teks yang barusan kita baca tadi. Iman yang tertuju dan yang hanya fokus pada Tuhan adalah iman yang akan menghasilkan banyak buah. Buah yang dimaksud di sini bukan seperti yang kita pikirkan ya Bapak Ibu, secara kognitif, misalnya buah-buahan dari tanaman, melainkan suatu tindakan yang aktif di dunia nyata sebagai dalil iman seseorang atau dalil iman kita, khususnya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Dan ini adalah berbicara tentang uh, tobatan, bagaimana bahwa dia berbunyi di sini kita harus menghasilkan buah itu sesuai dengan pertobatan kita, karena kata pertobatan itu adalah berbicara tentang transformasi yang uh, yang kita alami, yang terjadi di dalam diri kita ketika kita uh, ada atau percaya kepada Tuhan, ketika kita berjalan di dalam koridornya Tuhan, di dalam koridornya Yesus Kristus, ya. Dan kita akan membuktikan, kita akan menunjukkan identitas kita melalui dengan tindakan-tindakan, melalui dengan buah-buah uh, kita sehari-hari dalam hal sikap kita, karakter kita, moralitas kita. Ya, selanjutnya terkait dengan hal ini, Yesus juga mengatakan Bapak Ibu, bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bisa nanti kita melihat di Yohanes pasal 15 ayat 8. Berbuah banyak yang dimaksud di sini mengandung dua makna, namun sifatnya paradoks, Bapak Ibu. Ya, secara misiologi merujuk pada tindakan terhadap banyaknya jiwa yang memenangkan untuk kemuliaan Allah. Ya, sama seperti uh, yang barusan kita baca tadi di dalam Yohanes, yang dimana perkataan Yesus bahwa inilah ini dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jikalau kamu berbuah banyak di situ ada dua hal yang dia maksud di sana Bapak Ibu. Pertama, bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, ya, kita sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan harus apa namanya? Harus punya kerinduan, harus punya ambisi, harus punya hati untuk melayani, dan melalui dengan pelayanan itu tentunya pasti banyak orang-orang yang percaya, banyak orang-orang yang menerima lewat dengan pelayanan atau pemberitaan-pemberitaan kita. Ya, makanya di poin yang saya buat ini, berbuah banyak yang dimaksud di sini mengandung dua makna, namun sifatnya paradok. Secara misiologi merujuk pada tindakan terhadap banyaknya jiwa. Artinya jiwa yang kita menangkan melalui dengan pemberitaan Injil, ya, dengan tujuan untuk kemuliaan Allah kita atau untuk kemuliaan Tuhan kita, ya. Sementara secara etika merujuk pada tindakan yang nyata di dunia kehidupan sehari-hari dan yang akan tampak pada sikap, perilaku, dan moralitas, sama seperti yang barusan saya katakan tadi, moralitas seseorang dan sebagainya, ya. Dan ini adalah merujuk kepada pribadi kita, merujuk pada etika atau moralitas karakteristik kita. Ya,
sebagai cermin Kristus, karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tunjukkan? Ya, kita harus tunjukkan, kita harus cerminkan karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, dalam hal ini juga Paulus menjelaskan karakteristik esensial orang Kristen atau orang percaya dalam Galatia. Kalau kita melihat di dalam Galatia itu adalah berbicara tentang karakteristik esensial orang Kristen, Bapak Ibu. Karakteristik esensial orang Kristen yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tindakan. Tidak ada hukum yang menatang hal-hal itu. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, seperti apakah buah iman yang tertuju kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ya. Jadi, mari kita kembali tadi di teks tadi yang barusan kita baca. Mari kita perhatikan seperti apa sih buah iman yang tertuju kepada Tuhan dengan sepenuh hati di sana. Poin pertama, saya memberikan dua poin. Percaya saja dengan segenap hati kepada Tuhan. Di ayat 5a mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, artinya Salomo di sini mengingatkan atau mengajak kita sebagai orang-orang percaya, apalagi sebagai orang-orang pemberitaan-pemberitaan Injil, ya, yang menyampaikan kabar baik, ya, dimanapun kita berada atau dimanapun kita melayani saat ini, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya dengan sepenuh itu. Ya, ini adalah merupakan sebuah respon atau sikap hati kita yang sungguh-sungguh, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, bagaimana kita percaya dengan segenap, dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, poin kedua, saya memberikan poin kedua. Jangan bersandar pada pengertian diri sendiri. Ya, di ayat 5b mengatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini adalah mengarah bagaimana supaya orang-orang percaya itu tidak bersandar, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan pada kekuatan Tuhan. Ya, hal ini ditegaskan dalam Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua hal di sana yang mengingatkan kita. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang ketika kita mengandalkan kekuatan kita, Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan manusia sesama kita, atau siapapun yang kita andalkan. Dia mengatakan di sini apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, apa yang terjadi? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Poin ketiga, Bapak Ibu, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, kalau kita melihat di ayat ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah berbicara tentang gaya hidup kita, berbicara tentang pola hidup kita, berbicara tentang tingkah laku kita, karakter kita. Bagaimana kita di dalam karakteristik kita, di dalam moralitas kita, kita jadikan kita apa namanya? Kita tunjukkan, apa kita cerminkanlah karakter Kristus itu di dalam perilaku kita. Maka dia mengatakan ia akan meluruskan jalanmu. Kita jadikan sebagai cermin di dalam kehidupan kita, di dalam gaya kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Makanya di ayat ini mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, Bapak Ibu, Salomo di dalam ayat ini mengingatkan kita untuk terus uh, hidup sesuai dengan sikap Kristus, untuk hidup sesuai dengan karakter Kristus, moralitas Kristus, tingkah laku Kristus. Itu ya. Jadi Salomo mau supaya kita adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa apa yang seharusnya karakter Kristus di dalam kehidupan kita.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan kita pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, Bapak Ibu, dengan demikian sesuai konteks teks, maka ada tiga hal yang mengingatkan kita sebagai bahan implementasi kita di dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, percaya saja dengan segenap hati kepada Tuhan. Theosentris iman. Artinya pusat iman kita hanya kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan se uh, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh raga kita. Kita harus percaya, berserah penuh kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kedua, janganlah bersandar pada pengertian diri sendiri, egosentris. Ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala laku kita, karakter Kristus. Itu tadi sama seperti yang saya katakan tadi, berbicara tentang karakter Kristus yang sedang kita cerminkan di dalam kehidupan kita, yang kita cerminkan, yang sepatutnya kita hidupi, kita alami di dalam hidup kita. Ya, untuk itu Bapak Ibu, saya menyapa kita, Salam, Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.